Pada bagian pertama yang saya cantumkan di sini adalah sampul proposal, di mana pada bagian atas di sini tertera judul dari proposalnya yaitu Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Sepak Takraw dalam Daerah Bugis Makassar. Kemudian diikuti dengan logo Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang menandakan bahwa penulis berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian di sini terdapat keterangan bahwa proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etnomatematika dengan dosen pengampu Dr. Fitriainur SPD MPD. Selanjutnya di sini terdapat keterangan bahwa proposal ini ditulis oleh saya sendiri yaitu Nur Fadillah dengan NIM 20700122016. Kemudian pada bagian akhir proposal ini terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa penulis berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kita melangkah pada aspek yang dikaji bagian pertama. Aspek yang dikaji bagian pertama adalah judul, di mana judul proposal ini adalah Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Sepak Takraw dalam Daerah Bugis Makassar. Nah, judul proposal ini mencerminkan aspek kebaruan. Jika dilihat, memang ada beberapa penelitian yang meneliti tentang etnomatematika. Namun, penelitian tentang etnomatematika pada sepak takraw ternyata belum ada yang pernah meneliti. Aspek yang dikaji yang kedua adalah bagian pada latar belakang. Nah, pada bagian paragraf pertama ini, dijelaskan terkait konsep dari matematika dan etnomatematika. Di sini dicantumkan bahwa tampaknya perspektif etnomatematika dalam pendidikan matematika akan membantu meningkatkan akses menuju proses belajar mengajar matematika dan pemahaman siswa yang multikultural di Indonesia. Pada paragraf kedua di sini dijelaskan objek yang akan diteliti yang berkaitan dengan beberapa artikel dari beberapa sumber. Inti dari paragraf kedua ini adalah budaya Indonesia yang beragam termasuk permainan tradisional dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Permainan tradisional memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa. Dengan konsep etnomatematika, budaya lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran untuk menghubungkan disiplin ilmu dengan pengalaman budaya meskipun budaya tersebut berubah akibat adanya globalisasi. Pada bagian paragraf 3 di sini berisi tentang perbandingan dari beberapa jurnal. Berdasarkan penjelasan pada paragraf ini, dapat disimpulkan bahwa proposal ini mengandung aspek kebaruan, karena beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang konsep etnomatematika pada permainan sepak takraw di daerah Bugis Makassar. Selanjutnya, pada paragraf bagian 4 atau pada paragraf bagian akhir latar belakang di sini, dicantumkan tujuan dan manfaat penulisan proposal, baik secara teoritis yaitu untuk orang lain, maupun secara praktis yaitu untuk penulis. Nah, tujuan dari penulisan proposal ini yaitu untuk mempelajari konsep etnomatematika khususnya geometri serta nilai-nilai budaya yang terdapat pada proses pelaksanaan permainan sepak takraw. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang etnomatematika dalam konsep permainan tradisional di daerah Bugis Makassar. Nah, ada manfaat dari penelitian ini yaitu untuk melestarikan budaya lokal melalui pengajaran yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai budaya yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Aspek yang dikaji yang ketiga adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah dalam proposal ini adalah bagaimana konsep matematika yang diterapkan dalam permainan sepak takraw dalam masyarakat Bugis Makassar, serta bagaimana permainan ini mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Aspek yang dikaji yang selanjutnya adalah tujuan penelitian dalam proposal ini, di mana tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi konsep matematika yang diterapkan pada permainan sepak takraw dalam masyarakat Bugis Makassar, serta nilai-nilai budaya lokal dalam permainan ini. Aspek yang dikaji selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan, di mana pada kajian penelitian yang relevan ini yaitu mengidentifikasi berbagai penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penerapan konsep etnomatematika dalam berbagai budaya dan permainan tradisional di Indonesia dan luar negeri. Nah, di sini contohnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan kawan-kawan yang mengkaji terkait konsep vektor, gradien, dan jarak titik ke titik pada permainan galasin yang ada di Jakarta. Kemudian di sini penelitian Zuhri yang mengkaji bidang geometri pada permainan engklek. Aspek yang dikaji yang selanjutnya adalah kajian teori, di mana poin pertama pada kajian teori di sini yaitu penelitian etnografi. Nah, maksud dari penelitian etnografi di sini yaitu sebagian besar penelitian pada kajian teori yang relevan tadi menggunakan pendekatan etnografi, di mana pendekatan etnografi ini merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman budaya dan konteks sosial melalui observasi langsung atau partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Poin yang kedua pada kajian teori adalah etnomatematika, di mana pada poin ini dijelaskan bahwa pendekatan etnomatematika ini melibatkan budaya lokal dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa lebih mudah memahami konsep-konsep matematika.
Poin yang ketiga pada kajian teori adalah permainan tradisional, di mana pada proposal ini akan mengeksplor tentang permainan tradisional. Poin yang keempat pada kajian teori adalah sepak takraw, di mana hal ini menunjukkan bahwa permainan yang akan dieksplorasi pada proposal ini adalah sepak takraw. Poin yang terakhir pada bagian kajian teori adalah topik umum matematika yang berkaitan dengan penelitian. Inti dari poin ini yaitu penjelasan mengenai konsep geometri yang akan dikaji dalam penelitian ini. Aspek yang dikaji selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, poin yang pertama pada metode penelitian yaitu jenis penelitian, di mana di sini digunakan penelitian etnografi dengan tujuan untuk menggali dan memahami bagaimana konsep-konsep matematika diterapkan dalam permainan sepak takraw di komunitas atau masyarakat Bugis Makassar. Poin yang kedua pada metode penelitian adalah prosedur penelitian etnografi, di mana di sini prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini mengadopsi prosedur siklus penelitian etnografi Spradley pada tahun 1980. Yang poin yang ketiga pada metode penelitian adalah teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Poin yang keempat pada metode penelitian adalah instrumen penelitian. Pada poin ini dijelaskan bahwa instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri atau Heimann instrumen yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian dan mengumpulkan data melalui eksplorasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Poin yang terakhir pada metode penelitian adalah teknik analisis data. Nah, pada poin ini dijelaskan bahwa hasil pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi teknik. Nah, triangulasi teknik ini membandingkan 3 teknik yang berbeda. Di antaranya ada observasi lapangan, kemudian yang kedua wawancara, dan yang ketiga ada studi dokumentasi atau literatur. Aspek yang dikaji selanjutnya adalah rencana pembahasan, di mana pada rencana pembahasan ini peneliti membatasi pada 2 poin. Yang pertama ada analisis nilai-nilai budaya lokal yang terkandung dalam permainan sepak takraw masyarakat Bugis Makassar. Kemudian yang kedua ada identifikasi konsep-konsep matematika yang diterapkan dalam permainan sepak takraw dalam masyarakat Bugis Makassar. Aspek yang dikaji selanjutnya adalah hasil pembahasan pada proposal ini. Yang pertama ada hasil. Di poin pertama ini hasil wawancara terkait nilai budaya pada permainan tradisional sepak takraw Bugis Makassar dengan narasumber Bapak Tajuddin Arif, umur 65 tahun, dengan materi yang diwawancarai itu terkait hubungan dengan tradisi permainan tradisional sepak takraw. Nah, ini merupakan hasil wawancara saya dengan Bapak Tajuddin Arif. Kemudian pada bagian akhir wawancara, di sini saya menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tajuddin Arif yang saya lakukan mengenai nilai budaya dan tradisi sepak takraw, dapat disimpulkan bahwa sepak takraw ini di daerah Bugis Makassar itu dikenal dengan sepak raga. Dengan sejarah permainan ini ada sejak abad 15 yang dibawa oleh para pedagang Asia Tenggara. Pada awalnya permainan ini dimainkan secara sederhana tanpa aturan ketat sebagai bentuk kegiatan sosial yang mengasah keterampilan serta simbol kehormatan di masyarakat. Pada bagian hasil selanjutnya yaitu tertera hasil dokumentasi terkait nilai budaya pada permainan tradisional sepak takraw di Bugis Makassar. Nah, sumber dokumentasi di sini berasal dari buku yang berjudul Bermain Sepak Takraw dengan penulis Armelia F. pada tahun 2008. Pada buku ini ditemukan bahwa permainan sepak takraw telah ada sejak abad ke-15 yang berkembang di berbagai wilayah, terutama pada awalnya itu di Riau, kemudian Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian sepak takraw ini pada awalnya bernama sepak raga, merupakan salah satu permainan tradisional yang hanya dimainkan oleh kalangan elit kerajaan, tidak boleh dimainkan oleh rakyat biasa untuk menjaga martabat. Pada bagian hasil yang terakhir yaitu terkait hasil observasi nilai budaya dan konsep geometri pada permainan tradisional sepak takraw di Bugis Makassar. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, di sini diperoleh konsep geometri yang pertama, konsep bangun datar. Nah, gambar pada proposal ini saya ambil dari internet. Di sini pada gambar pertama yaitu gambar sepak takraw, di mana berdasarkan hasil pengamatan pada bola takraw atau pada anyaman bola sepak takraw ini ditemukan bentuk segi 5. Seperti yang tercantum pada gambar ini bahwa pada anyaman sepak takraw ini membentuk segi 5. Kemudian pada gambar selanjutnya yaitu ilustrasi lapangan sepak takraw, di mana berdasarkan hasil pengamatan lapangan takraw menunjukkan konsep bangun datar yaitu persegi panjang,
Kemudian pada tempat servis pemain sepak takraw terdapat bentuk lingkaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu posisi pemain sepak takraw. Nah, pada hasil pengamatan, pada formasi permainan sepak takraw membentuk pola geometri yaitu segitiga, di mana di sini pada gambar terdiri dari 3 orang pemain, ada tekong, ada apit kanan dan apit kiri, di mana tekong berdiri dengan salah satu kaki berada dalam lingkaran servis, kemudian pemain apit kanan dan apit kiri berdiri pada tempat masing-masing di dekat net. Dalam formasi ini, 3 pemain membentuk posisi menyerang dengan jarak yang sama antara setiap pemain, misalnya 3 meter, sehingga formasi pemain tersebut membentuk segitiga sama sisi. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, di sini membentuk segitiga sama sisi. Kemudian yang selanjutnya yaitu net dari sepak takraw, di mana net dari sepak takraw ini membentuk persegi panjang dengan jaring-jaring yang membentuk persegi. Poin geometri yang selanjutnya yaitu terkait dengan bangun ruang. Nah, konsep bangun ruang yang ditemukan pada permainan ini adalah bentuk dari bola sepak takraw, di mana berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa bola sepak takraw ini berbentuk bola dengan rangka yang menyerupai anyaman dari beberapa garis lengkung. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu pembahasan. Nah, berdasarkan hasil eksplorasi, konsep geometri dan nilai budaya pada permainan tradisional sepak takraw diperoleh konsep geometri yaitu segitiga, segi lima, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Sedangkan nilai-nilai budaya yang diperoleh yaitu ada kerjasama dan kebersamaan, menghormati, mengingatkan, kedisiplinan, ketangkasan, kemudian ada kesabaran, aspek pengendalian diri, dan tanggung jawab. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu matematika, pada permainan tradisional yang dilakukan oleh Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2023, yang mengungkapkan bahwa berbagai konsep matematika dan geometri termasuk dalam permainan tradisional yaitu galasin. Hal ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu eksplorasi permainan tradisional dengan subjek yang berbeda, di mana penelitian menggunakan subjek permainan tradisional Bugis Makassar yaitu sepak takraw. Kemudian hal ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhri, di mana di sini Zuhri dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengeksplorasi konsep matematika dan geometri dalam permainan tradisional yang sedangkan Zuhri juga di sini menunjukkan bahwa permainan ini meningkatkan kualitas karakter seperti kejujuran, kebersamaan, dan sportivitas. Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu eksplorasi permainan tradisional dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya, namun subjeknya berbeda dan nilai budaya yang berbeda pula. Aspek yang dikaji yang terakhir adalah daftar pustaka, di mana pada daftar pustaka ini penulisannya konsisten, kemudian sesuai dengan ketentuan penulisan daftar pustaka dengan jumlah buku sebanyak 5, jurnal nasional 10, kemudian jurnal internasionalnya 10, dengan aturan jurnal yaitu 5 tahun terakhir atau jurnal dari tahun 2019 sampai 2024.